Indonesia, negeri yang kaya dengan sumber daya alam dan budaya yang indah. Rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa. Kumpulan potensi yang amat besar sebagai salah satu negara maju dan adidaya. Potensi yang luar biasa tersebut perlu dioptimalkan untuk mendukung kemajuan Indonesia di masa mendatang. Jadi tuh saya main piano tuh umur 3 tahun, saya otodidak. Kalau nyanyi tuh umur 5 tahun, saya nggak diterima di mana-mana buat les piano. Hambatan saya dalam bermusik antara lain, yang pertama, tidak banyak guru yang bersedia untuk mengajar murid-murid berkebutuhan khusus seperti saya. Yang kedua, tidak ada buku partitur Braille. Pada tahun 2014 adalah pintu yang sangat terbuka untuk saya menuju cita-cita saya sebagai atlet pencaksilat Indonesia. Di silat mungkin pecah rekor, alhamdulillah Hanif bisa pecah rekor juara dunia termuda. Dan setelah kejuaraan dunia itu Hanif memang tidak ada istirahat karena untuk persiapan Indonesia menjadi tuan rumah di Asian Games 2018. Jadi motivasi awal saya untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kemendikbud adalah untuk mengubah nasib dari keluarga saya. Sedikit cerita, kedua orang tua saya tidak mengejar bangku pendidikan kuliah. Ayah saya hanya lulusan SD dan beliau merantau dari Padang ke Jakarta, ke ibu kota untuk mengubah nasib keluarganya. Sementara ibu saya hanya lulusan Semeya. Di saat itu saya merasa OSN adalah salah satu ajang pembuktian buat saya agar saya bisa mendapatkan beasiswa dan bisa mewujudkan cita-cita kedua orang tua saya untuk bisa berkuliah. Sempat juga ingat tuh salah satunya pada waktu akan berangkat ke Olimpiade Matematika Internasional di UK. Kebetulan waktu itu saya lagi kena demam berdarah, tapi saking semangatnya gitu untuk belajar, jadi walaupun di sebelah kiri saya tuh ada selang infus ya. Jadi saya pakai tangan kanan akhirnya untuk belajar, untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi saking termotivasinya untuk bisa mempersiapkan diri gitu, biar nggak malu-maluin timur lah ya pastinya. Gitu. Ada beberapa yang nggak percaya saya bisa, jadi nggak difasilitasin. Pas saya sudah menang baru kayak oh iya gitu. Itu sih kendalanya karena mereka kurang mendukung juga karena kepercayaan mereka kurang gitu. Tapi saya terus membuktikan dengan saya mendapatkan juara 1, saya bisa untuk didukung sepenuhnya. Apalagi pas saya ujian piano, saya diminta untuk menunjukkan surat keterangan tunanetra. Prestasi saya di OSN itu tidak lepas dari pengorbanan dan kerja keras dari kedua orang tua saya, terutama ayah saya. Jadi selama pelatihan di Jakarta waktu itu, ayah saya setiap hari mengantar dan menjemput saya ke tempat pelatihan yang waktu itu cukup jauh, menggunakan motor tuanya, saya masih ingat waktu itu. Dan saya sangat senang ketika saya bisa memenangkan medali emas. Saat itu saya langsung turun dari panggung dan mengalungkan medali itu ke ayah saya, karena saya merasa tanpa perjuangan beliau tidak mungkin saya bisa memenangkan medali tersebut. Tiba saatnya setelah penantian panjang, Asian Games dimulai. Di situ waktunya Indonesia membuktikan kepada seluruh insan pencaksilat di Indonesia, masyarakat Indonesia. Kita berjuang secara all out dan pemerintah sangat mendukung. Dari internal juga sangat mendukung, all out juga. Masa kita nggak all out sebagai atlet, sebagai pasukan untuk negaranya. Akhirnya setelah penantian panjang kita akhirnya 14 emas. Untuk pertama kali dengar informasi tentang Olimpiade komputer, saya senang banget lah dan belajar banget untuk menuju ke sana. Tapi itu juga sebenarnya nggak benar-benar lancar perjalanannya, karena sebenarnya saya tuh berasal dari sebuah kota namanya Singaraja. Mungkin teman-teman jarang dengar. Jadi di Pulau Bali, di bagian paling utara itu ada kota namanya Singaraja, lumayan terpencil. Dan mungkin biar
tahu seberapa terpencil, saya untuk beli game komputer tuh harus 8 jam ke Surabaya. Dan di situ tuh untuk belajar resources tentang olimpiade komputer atau programming itu susah sekali. Pasti kita mampu merakit mimpiku. Pasti kita mampu merakit mimpimu. Selaras dengan visi Merdeka Belajar dan cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, dengan semboyannya Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, maka melalui Pusat Prestasi Nasional bersama Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kemendikbudristek di bidang pengembangan prestasi nasional, teremban tugas mulia untuk mewadahi, mendorong dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi generasi emas Indonesia untuk mencapai puncak prestasi tertinggi dalam berinovasi dan berkreativitas. Waktu itu bagi saya yang berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu, saya juga tahu dan sadar kalau misalnya pendidikan itu adalah satu-satunya kunci bagi saya dan keluarga untuk bisa mengubah nasib kami. Kesuksesan untuk saya pribadi adalah dengan mengikuti ajang talenta berprestasi Kemendikbud-Ristek. Karena apa seperti itu? Karena kompetisi itu memacu saya lagi untuk bisa mengembangkan diri dan bersaing dengan orang-orang yang terbaik di bidang itu. Dalam hal ini matematika gitu ya. Jadi, dan ternyata prinsip untuk mengembangkan diri secara terus-menerus itu bisa kepakai juga di dunia pekerjaan. Teruslah berkarya. Kalau kalian seniman, kalau kalian bukan seniman, teruslah belajar. Yang penting kerja keras terus. Oke, mungkin challenge utama dari kita bisa mencintai sesuatu gitu ya. Kalau di kasus saya berarti geografi adalah kita sebenarnya harus paham dulu kenapa kita pengen mendalami bidang itu, atau mungkin sekarang populernya anak-anak millennials gitu bilangnya find your why gitu ya. Dulu zaman saya mau belajar aja, udah pasti kayak bidangnya baru ya komputer, guru-guru di sekolah nggak ngerti. Apa yang mau diajarin kagak bisa, mau cari internet, tonet kagak nyambung. Teman-teman sekarang apa-apa di internet udah ada materinya. Teman-teman bisa tanya AI sekarang. Jadi menurut saya sih teman-teman justru ada di pintu kesempatan yang sangat besar, dan sayang banget sih kalau teman-teman nggak memanfaatkan itu, karena buat saya it's a life changer, and hopefully ini bisa jadi life changer opportunity juga buat teman-teman. Berlatih setiap hari, menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk terus belajar, dan jangan lupa berdoa, terus juga nggak patah semangat gitu. Saya seorang tunanetra. Saya bisa membaca, saya bisa menulis, saya bisa bermain piano dan mengerjakan hal lain. Teman-teman lihat saya. Meskipun saya seorang difabel, saya memiliki semangat hidup yang tinggi dan tekad yang kuat. Jadi buat teman-teman, tetaplah berprestasi dengan bakat kalian masing-masing. Dalam mencapai sesuatu, kita harus senantiasa punya semangat, kerja keras, dan tekad yang membara. Teruslah bekerja keras untuk mencapai mimpi kalian, jangan mudah menyerah. Kita harus berbeda dari teman-teman kita karena banyak orang sukses dengan caranya dan perilakunya yang berbeda. Jadi kita jangan pernah sama dengan yang lain. Saya yang disabilitas dan berkekurangan aja bisa mengikuti kompetisi ini dan mendapatkan hasil yang baik dengan terus berlatih. Dan pastinya ya make some friends gitu. Siapapun teman-teman kalian, pastinya teman-teman kalian itulah yang bisa membantu kalian. Jika teman-teman ingin melakukan sesuatu yang berdampak sangat besar, tidak ada tempat lain selain Indonesia untuk melakukan itu. Indonesia butuh orang-orang yang hebat, yang berprestasi. Karena itu teruslah belajar untuk memajukan Indonesia.